Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa D3 Fisioterapi Teknik Jakarta ingin mengerjakan tugas UPRAK. Ya, ujian praktek semester 5 yang dimana kita berdua bakal ngejelasin nih apa sih tentang delirium. Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu kali ya mengenai delirium. Nah, betul sekali. Kalau teman-teman di rumah tidak tahu tentang delirium, maka kita akan menjelaskan tentang delirium. Delirium itu dari matkul apa sih? Dari matkul neurokognitif ya. Neurokognitif. Nah, Iya. berikut penjelasannya. Cikidot. Delirium adalah sindrom neuropsikiatri berat yang ditandai dengan onset akut defisit perhatian dan aspek kognisi lainnya. Biasanya pasien yang mengalami delirium sering mengalami perubahan gairah dari berkurangnya respons pada tingkat mendekati koma hingga kewaspadaan berlebih dan agitasi yang parah. Delirium bisa dipicu oleh berbagai penyebab potensial, termasuk penyakit medis akut, penggunaan atau penarikan obat, serta trauma atau pembedahan pasca operasi. Sebagian besar penyebab delirium berasal dari luar otak. Delirium yang sangat delirium bisa dirasakan dalam berbagai durasi, dengan sebagian besar episode bisa berlangsung dalam beberapa hari, tapi dengan episode yang berlangsung lama biasanya akan terjadi dalam waktu berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Biasanya hingga 20% dari individu dapat mengalami hal ini. Istilah delirium kita bisa menyebutnya dengan delirium subsindromal. Sebutan ini telah digunakan untuk menggambarkan pasien yang memiliki beberapa ciri delirium tapi tidak memenuhi semua kriteria diagnosis delirium. Delirium merupakan kondisi darurat medis berupa rasa bingung yang parah dan terjadi secara tiba-tiba. Ketika mengalami delirium, lansia juga akan merasa gelisah dan cemas. Lansia dengan sindrom geriatri yang mengalami delirium perlu mendapatkan pemantauan langsung di rumah sakit. Hal ini penting dilakukan agar mereka tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Nah, gambaran kelemahan yang terlihat memungkinkan untuk mengidentifikasi orang-orang tua yang lemah. Orang dengan kecenderungan mengalami kelemahan bila mendapatkan stresor ringan akan mudah jatuh dan mengalami delirium. Nah, delirium fenotipe yang sering terlihat mencakupi itu yang pertama itu ada sarkopenia, hilangnya massa otot dan kekuatan. Nah, terus juga ada anoreksia, ada osteoporosis dan kelelahan. Nah, dan juga stresor umur, infeksi saluran kemih, persepsi obat baru, dan lainnya menghasilkan perubahan status kesehatan mendadak dan tidak profesional. Penambahan stresor kecil untuk orang tua yang lemah dengan gangguan keseimbangan atau kognisi menjelaskan konseptual sindrom klinis jauh dan delirium sebagai konseptual umum dan kelemahan. Nah, manifestasi umum dari kelemahan termasuk jatuh dan delirium. Nah, untuk intervensi fisioterapinya itu adalah mungkin sebagai aktivitas fisik maupun latihan-latihan agar menguatkan otot-otot dan kelemahan otot. Nah, untuk intervensi fisioterapisnya terus juga akan dapat memperlambat ataupun dari hasil manfaat tadi ya akan dapat memperlambat atau maupun membatasi perkembangan dan frailty yang nantinya juga akan mengurangi kecacatan pada usia tua yang juga akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dari para lansia tersebut. Seperti itu. Prevalensi delirium sangat bervariasi berdasarkan kelompok pasiennya. Delirium umumnya terjadi pada lansia yang dirawat di rumah sakit dengan perawatan medis. Pada meta-analisis tahun 2020, dari 33 pasien rawat inap,
ditemukan prevalensi delirium secara keseluruhan sebesar 23%. Prevalensi delirium setelah pembedahan dengan kondisi medis yang baik yang menjalani operasi elektif minor hingga kurang lebih 20% pada pasien berisiko tinggi yang menjalani operasi besar, terutama dalam kondisi darurat, misalnya dalam tinjauan sistematis resiko delirium pada pasien yang menjalani pencakokan bypass arteri koroner. Prevalensi delirium pada pencakokan bypass arteri koroner sekitar 24% dalam studi ini di mana instrumen di diagnostik digunakan. Prevalensi delirium pasca operasi setelah penggantian katup aorta transkateter adalah sekitar 7,2% dengan pendekatan transfemoral dan 21,4% untuk pendekatan lain. Delirium umumnya terjadi setelah stroke akut. Dengan tinjauan sistematis pada tahun 2009 dari 23 studi menemukan prevalensi delirium sekitar 25%. Prevalensi delirium juga substansial dalam pengaturan perawatan paliatif. Dengan tinjauan sistematis pada tahun 2019, didapat 42 penelitian yang melaporkan prevalensi delirium sekitar 4 hingga 12% di komunitas, lalu 9 hingga 57% pada pasien yang dievaluasi di rumah sakit dan 6 hingga 74% dengan pasien di perawatan paliatif rawat inap, serta untuk pasien gabungan sekitar 35%. Tinjauan lain menemukan prevalensi delirium berkisar 59 hingga 88% di antara pasien rawat inap dan perawatan paliatif yang berminggu-minggu mendekati kematian. Saat ini, strategi penata laksanaan terbaik adalah intervensi multidomain yang berfokus pada penanganan kondisi pemicu, tinjauan pengobatan, penanganan distres, mitigasi komplikasi, dan mempertahankan keterlibatan terhadap masalah lingkungan. Penerapan strategi deteksi, pengobatan, dan pencegahan delirium yang efektif tetap menjadi tantangan utama bagi pelayanan kesehatan secara global. Perawatan farmakologis untuk delirium seperti obat antipsikotik tidak efektif, mencerminkan kesenjangan substansial dalam pemahaman kita tentang patofisiologinya. Lalu bagaimana ya cara perawatan untuk pasien delirium? Untuk perawatannya biasanya dapat menggunakan obat-obatan seperti obat neuroleptik dan benzodiazepin atau untuk delirium karena putus obat. Lalu manipulasi lingkungan seperti penerapan yang baik seperti menggunakan kalender yang sangat terlihat jelas oleh pasien delirium serta jam yang cukup besar agar pasien tersebut dapat melihat dengan jelas. Nah, segini nih penjelasan mengenai delirium yang udah kita berdua jelasin. Betul sekali. Mungkin bisa berguna buat adik-adik atau kakak-kakak di rumahnya Yang tidak tahu tentang delirium itu apa. Dan juga mungkin kalau misalkan adik-adik bingung dan kurang memahami, mungkin bisa menghubungi nomor di bawah ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.